Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah nih kita berjumpa lagi di YouTube saya, Putari Hardianti. Dan kali ini kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Ini untuk kelas 10. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Jadi bilangan berpangkat itu bisa disebut juga dengan eksponen. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat itu sudah kamu pelajari dari SD ya. Jadi kita tinggal mengulang dan ada tambahan teorinya sedikit. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A titik sampai dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 3, artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi tergantung pangkatnya. Yang hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Nah, di dalam bilangan berpangkat, misalkan kita buat dia bentuknya A pangkat N sama dengan B. Nah, untuk A ini adalah bilangan pokok atau biasa disebut basis. Ya. Kemudian untuk N yang di sini yang ada di atas kecil itu namanya bilangan pangkat atau eksponen. Oke? Dan terakhir B yang setelah sama dengan itu namanya hasil pangkat. Nah, sehingga untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita bisa lihat 2 di sini sebagai bilangan pokok. 3 di sini sebagai bilangan pangkat dan 8 adalah hasil pangkat. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kita masuk yang pertama, di sini saya berikan contoh yaitu 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Berapa? Ya. Jadi, kamu harus tahu dulu juga untuk semua bilangan ya, berapapun itu, ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Ya, terkecuali A-nya itu 0 ya. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, sehingga kita di sini punya soal 2 pangkat 0 berarti jelas hasilnya adalah 1. Ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, sebenarnya ini kenapa sih bisa jadi 1? Nah, nanti akan kita bahas juga. Mungkin nanti ya di video selanjutnya saja. Oke. Nah, di sini ada 2 pangkat negatif 3 sama dengan. Nah, kalau selama ini kan kita selalu belajar pangkatnya itu positif. Nah, bagaimana kalau pangkatnya adalah negatif? Seperti 2 pangkat negatif 3. Gimana? Ya, jadi ada sifatnya juga. Ketika ada misalkan A pangkat negatif N, pangkatnya negatif ya. Kita harus ubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, caranya adalah kita balik. Nah, kita lihat di sini A pangkat negatif N. Karena A-nya ini ada di atas, supaya dia menjadi positif, kita pindah ke bawah. Jadi dia harus 1 per, kayak gitu. A pangkat, nah ini pindah ke bawah menjadi positif N. Gitu ya. Nah, sehingga di sini menjadi 1 per 2 pangkat negatif 3-nya pindah ke bawah jadi 3. Nah, jadi hasilnya 1 per 8. Oke. Tapi gimana ketika dia ada di bawah? Nah, ketika dia ada di bawah, jadinya kita naikkan ke atas ya. Menjadi 2 pangkat negatif 3, naik ke atas menjadi pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 sendiri hasilnya adalah 8. Oke. Nah, karena ketika ada 1 per A pangkat negatif N, tadi ya ada pangkat negatif, dia ada di bawah, kita naikkan ke atas menjadi A pangkat N. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya di poin 3, di sini ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, sebenarnya bisa saja kamu pangkatkan dulu masing-masing 2 pangkat 3 hasilnya berapa, 2 pangkat 2 hasilnya berapa, kemudian kita kali. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan di sini saya ganti pangkat 5 atau pangkat 4 lah. Nah, maka akan mengalihkannya akan lebih banyak juga kan. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya sifat.
Jadi sifat dari perkalian bilangan berpangkat, asalkan bilangan pokoknya, ini namanya bilangan pokoknya ya, 2, ini sama, maka kita bisa tambah untuk pangkatnya. Sehingga dia bisa menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 ya. Ingat, kalau dikali pangkatnya ditambah. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7. Tunggu aja ya, 2 pangkat 7. Hasilnya berapa 2 pangkat 7? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, yaitu 128. Oke ya, karena ada sifat ketika A pangkat N dikali A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah N. Dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Itu ya. Kemudian untuk yang poin 4. Jadi di sini ada 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Jadi kita lihat di sini kan dibagi dan bilangan pokoknya juga sama-sama 2. Maka pangkatnya kita kurang menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 4. Nah, ini cara termudahnya seperti itu. Sehingga 2 pangkat 6 kurang 4 itu kan 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Karena ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti menjadi gimana? Ya, menjadi dikurang A pangkat M dikurangi N. Seperti itu sifatnya. Jelas ya? Oke, setelah ini silakan di screenshot terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan sifat yang berikutnya setelah ini. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Di sini ada sifat yang kelima. Jadi ada soal 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Ya, ingat. Jadi kalau misalkan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya dikali. Nah, karena ada sifat A pangkat M, pangkatin lagi N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Yang hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 berapa? 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 adalah berapa? 64. Oke, selanjutnya ada soal nomor 6, yaitu 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Berapa? Jadi di sini bilangan pangkatnya itu sama, yaitu 3. Sehingga kalau pangkatnya sama, maka kita bisa gunakan sifat ini. Jadi ketika ada A pangkat M dikali B pangkat M, jadi AB-nya kita gabung menjadi AB pangkat M, gitu ya. Jadi di sini 2 dan 5-nya kita gabung menjadi 2 kali 5 pangkat 3-nya ikut, sehingga 2 kali 5 sendiri kan 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 adalah 1000. Oke ya. Kemudian poin 7, 16 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Sama, di sini adalah bilangan pangkatnya yaitu sama. Maka caranya adalah ketika ada A pangkat M dibagi B pangkat M, maka A per B pangkat M-nya ikut. Sehingga di sini langsung saja, yaitu 16 dibagi 8 pangkatnya itu ikut, yaitu 3. 16 bagi 8 sendiri berapa? 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, good. Kemudian poin 8. Jadi di sini ada bilangan pecahan pangkatnya negatif. Sebelumnya kita sudah kan ya belajar tentang pangkat negatif, itu dengan membalikan. Nah, jadi ini juga tinggal membalikan saja. Jadi tinggal diputar, itu menjadi 5 per 2. Nah, pangkatnya dari negatif menjadi positif. Sehingga 5 pangkat 3 sendiri adalah 125 dan 2 pangkat 3 sendiri adalah 8. Ya, jadi ketika ada A per B pangkat negatif N, tinggal kita putar menjadi B per A pangkat N, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang bilangan berpangkat pecahan. Ya, jadi di sini ada bentuk akar seperti ini, akar pangkat N dari A pangkat M. Itu kita bentuk menjadi bentuk pecahan, yaitu A pangkat dalam per luar. Jadi dalamnya itu M, luarnya itu N, jadi A pangkat M per N, seperti itu. Nah, di sini ada soal berupa pangkat pecahan, kita akan hasilkan. Jadi intinya adalah 32
ini akan kita ubah, 16 ini kita akan ubah, dan 16 ini pun juga akan kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi yang pertama di sini ada 32. 32 itu kita bentuk menjadi pangkat. Pangkatnya itu kalau bisa sesuai dengan penyebut yang ada di soal. Ini kan pangkat 5. Berarti 32 itu berapa pangkat 5? Cari berapa pangkat 5? Ya, 32 adalah 2 pangkat 5. Oke ya, sesuai yang ini. Nah, 3/5-nya tulis ulang saja. Gitu. Kemudian dikurangi 16. 16 kita ubah menjadi berapa pangkat 4 sesuai yang penyebut. Berarti 16 itu berapa pangkat 4? Ya, 2 pangkat 4. Nah, 5/4-nya tulis ulang saja. Terakhir adalah 16 itu berapa pangkat 2? Ya, 16 sendiri kan selain 2 pangkat 4 juga bisa 4 pangkat 2, ya kan? 4 pangkat 2. 1/2-nya tulis ulang. Sehingga sampai sini kita tinggal hasilkan. Kita tulis 2. Ini kan 5 sama. Coret aja, sisanya 3. Dikurang, ini kan 4 ya. Ini 4, coret aja, sisanya 2 pangkat 5. Ditambah, ini 2 coret, sisanya 4 pangkat 1. Ya sudah, tinggal kita hasilkan. 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 5 adalah 32, dan 4 pangkat 1 adalah 4. Sehingga 8 dikurangi 32 adalah negatif 24, ditambah 4 adalah negatif 20. Oke, hasilnya adalah negatif 20. Gimana? Apakah sudah paham? Ya, semoga paham ya. Sekarang silakan di screenshot terlebih dahulu. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan coba di video selanjutnya. Sekarang di screenshot terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup dulu untuk video untuk bilangan berpangkat yang part 1. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya ilmu yang kamu dapatkan menjadi lebih berkah ya. Amin. Dan juga nanti insya Allah part 2 akan ada contoh-contoh soal dari bilangan berpangkat. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.